Marah. Masih ada tembok kaca ini yang membuat asapnya tidak bisa keluar. Tiba-tiba saja dia mengeluarkan pistol dan langsung menembak tembok kaca itu. Tapi pelurunya malah terpantul dan mengenai Freddy. Alhasil, Freddy langsung tewas karena ulah temannya sendiri. Barbie dengan sigap langsung menjatuhkan si Paul. Atas tindakan yang dilakukan oleh Paul, Linda langsung membawanya. Dan terlihat para penduduk sangat marah pada si Paul. Tapi Jim berhasil menenangkan dan menyuruh semuanya untuk pulang. Setelah Duke dan Freddy meninggal, otomatis polisi di kota ini hanya Linda seorang, karena Paul sudah dipastikan akan dihukum. Di dalam penjara, si Paul meminta maaf pada Linda. Karena bagaimanapun juga, Freddy adalah saudara dari pacar Linda. Tapi si Paul tetap saja tidak mau mengakui atas perbuatannya itu. Tiba-tiba saja Paul merasa sesak napas. Linda yang khawatir lalu membuka sel tersebut. Dan setelah itu, inilah yang terjadi. Di tempat lain, Joe dan temannya sedang melihat rekaman video tadi siang. Tidak lama Shinori datang. Di sini dia menanyakan tempat untuk mengecas alat musiknya. Joe bilang kalau di rumahnya ada alat generator. Siang harinya Jim melihat ada luka memar di wajah anaknya. Junior bilang kalau Barbie yang telah melakukannya. Jim yang mendengarnya seolah-olah marah tapi terlihat sangat santai. Setelah itu Junior membawa makanan untuk Angie yang masih disekap di dalam bunker. Di sini Angie menyuruh Junior untuk mencari jalan keluar dari kota ini. Tapi terowongan tersebut sudah ditutup karena adanya banjir. Angie terus merayu Junior agar pergi ke terowongan tersebut. Saat Angie akan mencipok Junior, Junior langsung pamit untuk pergi. Di sisi lain Jim marah pada Lester karena telah membakar rumah Duke. Ternyata Jim tidak ingin kalau semua penduduk tahu bahwa dia telah melakukan jual beli propana dan juga obat-obatan secara ilegal. Sementara Linda masih terkurung di dalam penjara. Tidak lama dia mendengar suara dari Jim yang memanggilnya. Jim yang melihat Linda di dalam penjara lalu mengeluarkannya. Di sini Linda bilang kalau Paul sudah melarikan diri. Jim meminta pada Linda untuk bertanggung jawab, karena polisi di kota ini hanya Linda seorang. Jim menyarankan membentuk tim pencarian untuk menangkap si Paul, karena dia sangat berbahaya dan takutnya ada korban jiwa lagi. Di tempat lain, terlihat Barbie yang sedang nongkrong di kafe. Dia mendengar Hana yang sedang mencari anaknya, yaitu Shinori. Tidak lama Jim datang untuk mengumumkan pada semuanya kalau si Paul telah melarikan diri. Oleh karena itu, Jim ingin mencari beberapa orang untuk menangkap si Paul. Kedua pria ini bernama Roger dan Ollie akan ikut mencarinya. Tidak lupa, Jim juga mengajak Barbie agar mau ikut mencari si Paul. Di tempat lain, Julia yang melihat Junior membawa tas dan juga helm, membuatnya penasaran. Sementara mereka berempat menemukan mobil yang dipakai oleh si Paul. Jim lalu melihat ada jejak yang ditinggalkan oleh si Paul. Saat akan pergi, Barbie bilang kalau jejak itu adalah jejak palsu. Karena si Paul adalah mantan anggota militer, jadi dia pasti pandai membuat jejak palsu. Barbie lalu bilang kalau si Paul pergi lewat sini karena terdapat ranting yang patah. Di tempat lain, Junior pergi ke terowongan tersebut untuk mencari jalan keluar. Dan ternyata dari tadi Julia mengikutinya. Saat di dalam, Julia merasa kalau dirinya sudah menemukan jalan keluar. Tapi ternyata tiba-tiba saja senter miliknya jatuh karena bergetar dengan kencang. Saat akan mengambilnya, Julia melarangnya. Dan hal itu membuat Junior marah pada Julia karena telah mengikutinya. Julia bilang dia berharap kalau Junior bisa menemukan jalan keluar. Junior yang marah karena gagal menemukan jalan keluar, lalu memukul kubah tersebut. Dan kampretnya ternyata mereka tidak tahu jalan untuk pulang. Karena terowongan ini seperti labirin. Tapi untung saja Julia sangat pintar.
Dia menggunakan korek api untuk menemukan hembusan angin dari terowongan ini. Karena di mana ada hembusan angin, di situ pasti ada jalan keluar. Tapi kesempatan ini dimanfaatkan oleh Junior untuk menghasut Julia agar benci pada Barbie. Junior bilang kalau Barbie menyerang dirinya secara tiba-tiba karena dia bukan orang baik tapi seorang psikopat. Tapi si Julia tidak yakin dan ragu dengan apa yang dikatakan oleh Junior. Setelah itu Julia lalu melihat tangga untuk jalan keluar, dan mereka bisa keluar dari terowongan ini. Sementara itu Jim dan si Barbie berhasil menemukan si Paul. Tapi si Paul lebih dulu berhasil menembak kaki si Roger. Dan dia langsung pergi untuk kabur. Jim lalu menyuruh Ollie untuk membawa Roger ke rumah sakit. Sementara dia dan Barbie akan mengejar si Paul. Tapi tiba-tiba saja si Paul ada di belakang si Jim dan menyuruh Barbie untuk menurunkan senjatanya. Pada saat si Paul akan menembak si Jim, tiba-tiba saja dia ditembak oleh Linda. Dan langsung dibawa ke tempat si Lester. Setelah itu Jim mengajak Barbie untuk minum bersama di rumahnya. Tidak lama Junior dan Julia datang. Junior yang melihat Barbie bersama ayahnya terlihat marah dan dia langsung masuk ke dalam rumah. Sementara itu Linda yang belum bisa melupakan Duke lalu mengambil topi miliknya untuk tidur di dalam penjara, sama seperti apa yang dilakukan oleh Duke. Di tempat lain Joe sedang bersama dengan si Nori. Tidak lama ibu Nori datang, dan faktanya dia ini bukanlah ibunya, melainkan ayahnya. Jadi ibunya si Nori ini suka sama wanita. Ya bisa dibilang lesbiola lah cuy. Saat Nori akan pamit pulang, tiba-tiba saja mereka berdua pingsan dan langsung kejang-kejang. Di sisi lain Junior datang sambil membawa kotak P3K. Di sini Angie bertanya tentang jalan keluar tersebut. Junior bilang kalau tidak ada jalan keluar dari terowongan tersebut. Angie lalu mengobati luka pada tangan Junior. Tapi secara diam-diam Angie menyembunyikan gunting yang ada di kotak tersebut. Di tempat lain Julia yang teringat pada perkataan Junior lalu bertanya pada Barbie maksud dan tujuannya datang ke kota ini. Barbie bilang kalau dia tidak ada maksud apapun datang ke kota ini. Julia yang penasaran lalu melihat peta di dalam tas milik Barbie.